ketika Jai Idzes maju mengambil bola seolah-olah ia akan mengambil penalti, dikerubungi oleh pemain-pemain Cina yang berusaha memprovokasi. Dan setelah area kotak penalti harus steril, ia baru kasih bola ke Ula Romeni yang jadi penendang penalti. Benar-benar pemimpin sejati, membiarkan dirinya ditekan, melindungi Ula Romeni dari provokasi supaya fokus dan tenang dalam mengambil penalti, yang akhirnya sukses berbuah gol pembuka skor bagi Indonesia. Keren sekali kapten kita. Jai Idzes seperti menjadi pembuka jalan bagi Ula Romeni, pencetak gol kemenangan timnas Indonesia atas Cina. Idzes mengamankan titik putih dan bola sebelum Ula Romeni menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti. Romeni kemudian sukses mengeksekusi penalti dan membawa timnas Indonesia menang 1-0 atas Cina. Laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus Cina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025. Gol penalti Ula Romeni pada menit ke-45 tersebut menjadi pemasti kemenangan timnas Indonesia, sekaligus memupus harapan Cina lolos ke Piala Dunia 2026. Momen menarik terjadi sebelum Ula Romeni mengambil tendangan penalti. Tak sedikit yang menyangka bahwa kapten timnas Indonesia, Jai Idzes, akan maju sebagai algojo. Sebab, begitu wasit Rustam Lutfulin menunjuk titik putih, Jai Idzes segera mengamankan bola dan berdiri di dekat titik putih. Pemain-pemain Cina pun datang mengerubungi. Tetapi, Jai Idzes dengan dibantu oleh Egy Maulana Fikri, memastikan titik putih aman. Dalam sepak bola, untuk mengganggu konsentrasi pemain dalam mengeksekusi penalti, lawan seringkali melakukan sejumlah cara, salah satunya menginjak-injak titik putih supaya permukaan lapangan jadi tidak rata. Inisiatif Jai Idzes tadi memastikan Ula Romeni bisa maju mengambil penalti dengan nyaman. Benar saja, Ula Romeni secara sempurna menjalankan perannya sebagai eksekutor penalti. Sepakannya ke arah kanan gagal dibaca oleh kiper Cina, Wang Dalei. Apa yang dilakukan Jai Idzes menunjukkan kerjasama tim yang apik di tubuh skuad Garuda. Harmoni tim diakui Idzes menjadi salah satu kunci kemenangan timnas Indonesia atas Cina. Kami punya koneksi yang sangat bagus dalam tim dan ini membantu kami meraih kemenangan, ujar Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, dalam wawancara singkat kepada televisi pemegang hak siar, usai laga. Pemain yang membelah Venezia di Liga Italia 2024 hingga 2025 juga memberikan kredit kepada Ula Romeni. Dan tentu kami memiliki Ula yang mencetak gol setiap pertandingan. Jadi mudah bagi kami di belakang, ucap Jai Idzes. Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Cina di Stadion GBK, Jakarta, Kamis malam, 5 Juni 2025. Indonesia mengubur mimpi Cina untuk melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia menang 1-0 atas Cina dengan dominasi permainan sepanjang laga. Gol satu-satunya Indonesia dicetak oleh Ula Romeni pada babak pertama melalui tendangan penalti. Gol Ula Romeni. Gol yang ditunggu-tunggu datang pada menit terakhir babak pertama ke-45. Gol itu bermula dari serangan Indonesia ke jantung pertahanan Cina. Ricky Kambuaya yang meliuk mendekati penjaga gawang Cina Wang Dalei harus ditahan secara kasar oleh pemain belakang. Ricky Kambuaya terjatuh di sisi kanan gawang. Beruntung, ada peninjauan VAR. Wasit kemudian memberi tanda untuk mengecek langsung TV VAR di lapangan dan setelah beberapa saat diputuskan pelanggaran di kotak penalti itu dihukum penalti. Hal menarik sebelum mengetahui siapa pengeksekusi penalti, Jai Idzes mengambil bola seolah akan mengambil tugas berat itu. Ia terlihat serius sementara beberapa pemain Cina mulai mengganggu. Pemain Indonesia lain Egy Maulana Fikri mencoba melindungi Jai Idzes dari gangguan pemain Cina. Namun ketika para pemain Cina mundur,
Jai Idzas justru mengangkat bola kembali dan berbalik badan ke arah kerumunan menuju Ula Romeni. Ula Romeni kemudian mengambil bola itu dan meletakkan di titik putih. Ula Romeni tenang mengambil ancang-ancang, mengecoh Wang Dalei yang bergerak ke kiri, sementara bola meluncur ke kanan. Stadion GBK bergemuruh kencang. Timnas Garuda mampu mengamankan 3 poin di laga ini. Jalan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan semakin terbuka lebar dengan menempati peringkat 3 atau 4 grup C. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga di klasemen sementara grup C. Dari 9 pertandingan, Indonesia mengumpulkan 12 poin. Kemudian di atas Indonesia ada Australia yang mengoleksi 13 poin dan Jepang yang telah memastikan diri lolos ke putaran final dengan catatan sempurna 20 poin dari 8 laga tanpa kekalahan. Berikut klasemen sementara grup C. 1. Jepang, 20 poin. 2. Australia, 16 poin. 3. Indonesia, 12 poin. 4. Arab Saudi, 10 poin. 5. Bahrain, 6 poin. 6. Cina, 6 poin. Indonesia masih menyisakan 1 pertandingan lagi melawan Jepang. Laga berat itu akan dilangsungkan di Osaka, Jepang pada Selasa, 10 Juni 2025. Stadion kembali bergemuruh. Suasana penuh semangat meledak di seantero stadion ketika Timnas Indonesia mencetak sejarah baru dalam perjalanan panjang mereka menuju Piala Dunia 2026. Pada laga krusial kualifikasi ronde ketiga zona Asia, Garuda berhasil menumbangkan salah satu kekuatan besar benua kuning, yaitu Cina, dengan kemenangan dramatis 1-0. Ini bukan sekadar kemenangan, melainkan tonggak penting yang menandai kebangkitan sepak bola Indonesia di level tertinggi. Pahlawan dalam laga bersejarah ini adalah Ula Romeni, pemain keturunan Indonesia yang tampil luar biasa di laga kompetitifnya bersama Merah Putih. Gol tunggal yang ia cetak melalui titik penalti di akhir babak pertama menjadi momen yang akan dikenang selamanya oleh para pendukung Garuda. Ia menunjukkan ketenangan luar biasa saat berdiri sebagai eksekutor, mengelabui kiper lawan dan menggetarkan jala gawang Cina untuk membawa Indonesia unggul. Sejak menit awal, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi. Cina mencoba mendominasi permainan dengan serangan-serangan cepat dan penguasaan bola yang rapi, namun strategi mereka kandas oleh pertahanan disiplin Indonesia. Duet Rizky Ridho dan Jai Idzas tampil bak tembok kokoh yang sulit ditembus. Setiap peluang yang coba diciptakan Cina selalu berhasil dimentahkan oleh barisan belakang Garuda yang tampil solid sepanjang laga. Sementara itu, di lini tengah, Tom Haye dan Joey Pelupesi menunjukkan kualitas kelas dunia. Kombinasi kecerdasan membaca permainan dan keberanian dalam duel membuat mereka menguasai lini tengah dan memutus alur serangan lawan. Ricky Kambuaya, dengan kecepatan dan kelincahannya, menjadi momok tersendiri bagi pertahanan Cina. Momen krusial terjadi di menit ke-44, ketika penetrasi cepat Indonesia di sisi kanan membuat lini pertahanan Cina panik. Ricky Kambuaya yang menusuk ke dalam kotak penalti dilanggar dengan keras, memaksa wasit menunjuk titik putih tanpa keraguan. Sorakan membahana di stadion. Semua mata tertuju pada Ula Romeni yang maju sebagai algojo. Dengan penuh percaya diri, Romeni mengayunkan kakinya dan mengarahkan bola ke sisi yang tak terjangkau oleh kiper. Gol! Stadion meledak dalam kegembiraan. Itu adalah gol ketiganya untuk Indonesia, sebuah kontribusi penting yang menunjukkan bahwa darah Garuda mengalir kuat dalam dirinya. Babak kedua menjadi ujian ketahanan bagi Indonesia. Cina meningkatkan intensitas serangan mereka, mencoba mengejar ketertinggalan dengan segala cara. Namun, semangat juang para pemain Indonesia tidak pernah surut. Setiap blok, setiap tackle,
dan setiap penyelamatan dilakukan dengan penuh determinasi demi menjaga keunggulan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tak berubah. Indonesia menang 1-0 atas Cina, mengantongi 3 poin berharga dan membuka peluang lebar untuk lolos ke fase berikutnya. Kemenangan ini mengangkat posisi Garuda di klasemen grup dan memberi sinyal kuat kepada seluruh Asia bahwa Indonesia bukan lagi tim penggembira. Kemenangan ini bukan sekadar soal angka di papan skor. Ini adalah simbol dari kebangkitan, hasil kerja keras, dan semangat juang yang tak pernah padam. Timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka kini layak bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Dan yang lebih penting, mereka telah menyalakan kembali harapan seluruh rakyat Indonesia untuk menyaksikan merah putih berkibar di panggung sepak bola dunia.